Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, lantas apa untung rugi dari dampak diperbolehkannya kampanye di ruang akademik bagi demokrasi? Apakah lebih banyak manfaatnya atau justru akan memicu friksi dan konflik, bahkan berpotensi terjadi polarisasi di sivitas akademik dan pendidikan? Kita bahas bersama Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia dan Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim. Selamat pagi Pak Doli, Pak Satriwan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Pak Doli. Pak Doli, bagaimana pandangan Anda Pak melihat putusan MK ini Pak? Apakah ini Anda melihatnya hal yang positif atau negatif ketika peserta pemilu diperbolehkan untuk berkampanye di lingkungan pendidikan, Pak Doli? Saya kira positif ya, karena saya dari dulu sebenarnya termasuk orang yang mendorong kalau memang ada kesempatan ya, kampanye itu dilakukan di lembaga pendidikan khususnya yang memang cukup umur ya, terutama di kampus gitu. Nah, cuman selama ini memang kita terhambat dengan Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, jadi dengan adanya pengajuan judicial review dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira ini menunjukkan bahwa politik Indonesia sudah bergerak lebih maju ya. Karena begini, terutama kampus ya, saya kira bagi kontestan pemilu ya, apakah itu calon presiden, wakil presiden, dan kemudian juga partai politik, itu perlu didengarkan dan kemudian menyusun kira-kira apa narasi, kemudian konsepsi pembangunan atau program-program yang harus dilaksanakan 5 tahun ke depan. Dan itu saya kira harus diuji. Nah, salah satu media atau tempat yang baik untuk menguji itu adalah tempat-tempat yang berlatar akademik, karena memang program-program tentang visi dan narasi yang harus dibangun itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan intelektual gitu. Nah, jadi kalau misalnya diberi kesempatan untuk melakukan penyampaian program visi dan kemudian terjadi perdebatan dengan kelompok atau sivitas akademika, itu akan lebih memperkaya, memperdalam. Nah, memang harus diatur ya. Saya kira memang nanti KPU harus menindaklanjuti dengan peraturan KPU yang lebih detail, sehingga memang pertama tadi harus ada izin dari tempat yang akan melakukan tempat kampanye itu. Kemudian yang kedua memang harus dibuat secara fair ya. Jadi tidak ada kontestan atau pihak yang merasa itu menjadi tempat yang paling dominan gitu. Semuanya harus punya kesempatan yang sama, sehingga warga kampus ya itu bisa melihat semua kontestan politik yang akan bertarung di pemilu gitu. Oke. Berarti memang responsnya baik dari DPR ya, karena dianggap dapat memberikan aspirasi dari para calon kepada pendidikan. Dan kalau Pak Satriwan sendiri bagaimana menanggapi adanya keputusan MK memperbolehkan kampanye di ranah pendidikan? Apakah ada potensi ditakutkan terjadinya konflik di ranah pendidikan sendiri? Ya, terima kasih Mbak Maya. Kami dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G justru khawatir gitu ya dengan adanya keputusan MK ini. Kenapa? Karena nanti akan ada potensi misalnya terjadinya konflik ya di lapangan, di sekolah gitu. Kalau dari keterangan Kakanda Doli tadi, kalau di perguruan tinggi, saya pikir kita semua sepakat gitu ya untuk menguji ide-ide para kandidat gitu misalnya. Tapi kalau untuk level sekolah, jenjang sekolah, itu kan pendidikan dasar, menengah gitu ya. Ini kan perlu kita cermati lagi gitu, bagaimana aturan teknisnya gitu. Misalnya yang kami khawatirkan misalnya adalah yang pertama, terjadi konflik karena misalnya guru sudah punya preferensi politik misalnya. Kemudian kepala sekolah atau yayasan yang swasta gitu ya. Nah, ini kan bisa terjadi benturan kepentingan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kami khawatir juga akan terjadi eksploitasi misalnya secara politis kepada anak-anak kita.
ya kan, karena ada relasi kuasa di situ, relasi kuasa kepala sekolah dengan guru, relasi kuasa guru dengan siswa, belum lagi misalnya birokrat di daerah gitu kan. Nah ini kan semuanya mesti diatur ya, karena ini sudah final and binding gitu, tentu kami berharap betul kepada KPU untuk merevisi peraturan PKPU ya nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu itu gitu. Kemudian juga bisa saja anak-anak ini diarah-arahkan gitu kan ya. Nah kami sepakat pendidikan politik. Dalam konteks pendidikan politik itu sudah inherent di dalam kurikulum nasional kita sejak zaman dulu gitu ya. Misalnya di pelajaran Pancasila kewarganegaraan, di IPS, pendidikan politik itu dilakukan. Tetapi yang kami khawatirkan yang terjadi di sekolah adalah mobilisasi politik. Ya kan, kemudian eksploitasi tadi anak-anak secara politik gitu kan, karena ada relasi kuasa gitu. Nah kemudian yang kami khawatirkan berikutnya adalah ini kan akan mengganggu proses pembelajaran justru, ya kan, yang sudah ajak selama ini gitu. Bayangkan kita bulan November itu masih November kan mulai kampanye ya. Nah November itu nanti akan banyak sekolah madrasah kita yang didatangi gitu ya, atau yang diundang dalam konteks keputusan MK ini, diundang oleh sekolah madrasah untuk berkampanye walaupun tidak membawa atribut. Nah ini kan mengganggu proses pembelajaran. Nah jadi kami mengusulkan misalnya kepada KPU gitu ya, aturan teknis tadi, misalnya harinya itu dipilih hari Sabtu atau hari Minggu, tidak di hari yang reguler Senin sampai Jumat kan kita belajar gitu. Kemudian juga yang kedua harus adil tadi gitu, ya kan, karena harus memberikan kesempatan ke semua calon. Nah cuman yang kami bayangkan di P2G ini di level kabupaten kota misalnya ada berapa ratus caleg tuh ya. Kemudian di level provinsi, ya kan, kemudian di level pusat ya, DPRD, DPRD provinsi, DPR pusat, belum lagi DPD, belum lagi nanti kalau berbicara pilpres gitu. Nah ini kan rasanya sangat banyak gitu. Nah kesempatan yang adil yang sama itu kan harus diatur ya secara teknis, jangan sampai kepala sekolah atau yayasan sudah punya preferensi politik tertentu, ya yang diundang hanya calon tertentu saja misalnya gitu. Nah ini kan tidak berkeadilan. Baik, nanti kita juga akan meminta tanggapan dari Pak Doli ya terkait dengan pernyataan tadi dari Pak Satriwan, tapi kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Metro Pagi Prime Time. Kembali kita berbincang dengan Pak Doli dan juga Pak Satriwan di sini. Saya kembali ke Pak Doli. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari Pak Satriwan. Ternyata menurut Pak Satriwan banyak potensi konflik yang bisa terjadi, Pak Doli, ketika lingkungan sarana pendidikan dijadikan tempat kampanye begitu, Pak Doli. Apalagi sebenarnya resiko yang dapat timbul dari pemberian izin sekolah yang dapat diartikan ini sebagai keberpihakan terhadap calon tertentu dan tidak kepada calon lain. Bagaimana Pak Doli menanggapi pernyataan dari Pak Satriwan tadi? Ya, tadi saya sampaikan memang selama dibatasi ya. Saya tadi menyinggung soal batas umur ya. Jadi saya kira memang nanti di dalam peraturan lebih teknis yang disusun oleh KPU itu harus lebih clear, harus lebih detail ya. Nah, saya setuju bahwa kampanye di lembaga pendidikan itu lebih dijelaskan secara spesifik mungkin di kampus. Memang yang sudah cukup umur dan memang sesuai dengan mereka ini memang sudah punya hak pilih ya, sehingga kampus itu bisa pertama memang mereka sudah ya cukup umur untuk bisa menerima perbedaan, untuk bisa menerima dan kemudian menguji apa sebetulnya visi misi dan kemudian program yang akan dilaksanakan oleh para peserta pemilu. Nah memang kalau untuk lembaga sekolah saya juga kurang setuju ya. Karena pertama memang terutama adik-adik kita, anak-anak kita di SD, SMP gitu, atau batas tertentu yang di bawah usia mempunyai hak pilih, itu memang nanti bisa confuse dan kemudian memang belum cukup umur untuk menerima situasi politik yang dinamikanya terlalu tinggi. Gitu. Nah, jadi saya berharap nanti PKPU itu bisa membatasi lembaga-lembaga pendidikan mana saja yang memang bisa menjadi tempat untuk menjadi kampanye para peserta pemilu. Dan saya secara spesifik menyetujui kalau itu memang kampus ya, perguruan tinggi untuk bisa. Karena memang kita punya kepentingan menyerap aspirasi bukan hanya sekedar masyarakat umum, tapi juga masyarakat akademik ya, akademisitas akademika yang penting gitu.
Baik, Pak Doli. Nah, Pak Satriwan tadi kan juga Pak Doli mengatakan bahwa diharapkan PKPU nanti akan ada batasan sekolah yang akan diperbolehkan untuk kampanye seperti kampus. Nantinya ke depan jika PKPU sudah direvisi dan ada batas di kampus ini, apakah dari P2G ini akan memberikan aturan tersendiri terhadap instansi pendidikan ketika menerima kampanye dari sejumlah calon presiden ataupun cawapres begitu? Mohon maaf, Pak Satriwan boleh di-unmute? Yang jelas ini melibatkan Bawaslu juga ya selain KPU. Kemudian juga perlu rasanya KPU itu berkoordinasi dengan Kemdikbudristek, Kementerian Agama gitu ya untuk membuat berkoordinasi terkait dengan aturan teknis tadi. Saya sepakat dengan Kanda Doli tadi, misalnya untuk level PAUD, TK kan ini kan nggak ada korelasinya gitu ya. Kemudian SD, SMP gitu. Nah kalau SMA, SMK, Madrasah Aliyah ini memang bisa karena usia mereka juga sudah menjadi pemilih pemula, yang angkanya itu pemilih pemula ya, yang notabene generasi Z itu kira-kira 46 juta. Ini memang potensi suara yang sangat besar gitu ya dalam konteks pemilu nanti gitu. Nah kemudian yang kedua yang perlu diatur juga gitu bahwa preferensi politik guru, kepala sekolah gitu kan atau yayasan ya kalau yang dia swasta gitu, itu betul-betul harus netral di level lembaga pendidikan gitu. Jangan sampai terjadi karena relasi kuasa tadi kemudian anak diarahkan ya kan alih-alih pendidikan politik yang ada adalah mobilisasi misalnya gitu kan. Alih-alih pendidikan politik yang ada adalah anak-anak kita ini sebagai pemilih pemula gitu ya yang sebenarnya belum memiliki independensi yang baik, yang utuh gitu, itu justru diarahkan untuk memilih calon tertentu gitu. Nah, itu yang perlu saya pikir dibuat aturan teknisnya ya, revisi dari PKPU nomor 15 tahun 2023 tadi gitu. Demikian, Pak. Oke, saya kembali lagi ke Pak Doli. Pak Doli, bagaimana Komisi 2 akan mengawasi ini ke depan? Khususnya agar agenda-agenda politik yang disampaikan oleh peserta pemilu begitu di lingkungan pendidikan tidak memecah belah keberagaman di kampus tersebut, Pak Doli. Ya tentu kita mulai dari mencoba nanti akan kita terima biasanya kan di dalam aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ketika KPU Bawaslu akan menerbitkan atau merevisi peraturan KPU Bawaslu itu harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah ya, dalam hal ini Komisi 2 kalau di DPR RI. Nah nanti kita akan mencoba melihat secara jelas gitu apa yang nanti diatur oleh KPU dan kemudian Bawaslu. Intinya adalah kita mulai dari peraturan yang seperti apa? Peraturan yang tadi pertama peraturan yang memang ini membuat positif ya kehadiran peserta partai politik peserta pemilu ke kampus itu menjadi positif. Apa positifnya? Yaitu supaya memang semua kontestan atau peserta politik itu betul-betul bisa mempunyai materi kampanye yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan mempunyai wawasan yang kuat ketika kita berinteraksi dengan kampus gitu. Nah kemudian yang kedua adalah batasan-batasan yang tadi, sehingga kehadiran peserta pemilu itu bukan malah menjadi kontraproduktif tapi menjadi produktif bagi kampusnya. Nah terus nanti harus diatur. Yang pertama harus fair, tidak ada satu peserta pemilu pun yang merasa tidak dilibatkan. Jadi semuanya harus punya kesempatan yang sama. Yang kedua juga adalah batasan-batasan isi materi kampanyenya yang ya seperti tidak ada yang materi untuk memprovokasi, kemudian mengintimidasi gitu ya. Kemudian yang akan konflik dan seterusnya gitu. Dan kemudian tadi ada batasan lembaga sampai lembaga pendidikan mana yang memang bisa dimasuki oleh peserta pemilu ya. Saya setuju hanya kampus gitu ya. Kalau lembaga pendidikan apalagi dari TK, SD, SMP saya kira belum perlu ya, dan kemudian kalaupun tingkat SLTA itu harus dikaji lebih mendalam dulu
Sementara Baik. ini saya Baik, berarti yang diperlukan adalah aturan-aturan turunan yang lagi ya, Pak Doli, dari aturan memperbolehkan kampanye di wilayah instansi pendidikan. Nah, Pak Satriwan, terakhir singkat saja, bagaimana harapan Pak Satriwan, apa antisipasi agar tidak terjadi polarisasi di ranah pendidikan, dan apa yang akan diharapkan kepada Komisi 2 dalam nantinya revisi PKPU nanti, aturan yang saklek untuk melarang adanya polarisasi di internal pendidikan? Ya, saya pikir aturan-aturan PKPU nanti harus antisipatif ya, terjadinya polarisasi, kemudian intimidasi gitu, termasuk juga tadi mengeksploitasi hak-hak anak gitu justru ya secara politis gitu ya. Kemudian yang kedua, kami lagi-lagi menghimbau ya, karena guru-guru juga banyak yang ASN ya, tentu netralitas ASN ya sesuai dengan undang-undang pemilu gitu. Guru-guru ini jumlahnya cukup banyak juga ya, 3,2 juta guru gitu kan, dikali keluarga mereka gitu, itu kan sudah berapa juta gitu. Tentu ini harus dimanfaatkan sebagai lagi-lagi pendidikan politik gitu ya. Dan yang ketiga, kami berharap juga menjadi challenge ya bagi peserta pemilu gitu ya, baik legislatif ya maupun nanti presiden gitu, untuk berkampanye ke generasi muda yang notabene generasi Z ini dengan menggunakan justru platform media sosial gitu ya, yang tidak lagi hanya mengandalkan datang ke sekolah diundang gitu kan, kemudian berceramah berkampanye gitu yang mengganggu proses pembelajaran gitu kan, tetapi justru menggunakan media digital gitu sesuai dengan dunia mereka gitu. Demikian. Baik, kita lihat semoga aturan dari KPU ini bisa menjaga lembaga pendidikan ataupun sarana pendidikan tetap steril dari tindakan politik praktis. Terima kasih Pak Satriwan dan Pak Doli sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu.